Hai, balik lagi di Ngobrol Ngobrol bareng Kampus Ars edisi mahasiswa bareng aku Zahira. Oke teman-teman, kali ini kita pastinya kedatangan bintang tamu, yaitu salah satu mahasiswa di Ars University. Dia ini merupakan mahasiswa jurusan Akademi Pariwisata. Ada Billy. Halo Billy. Halo teman-teman semua. Hai. Oke, Bill ini kan sama ya, seangkatan sama aku ya, angkatan 21. Kita juga sama-sama semester 4 sekarang. Nah, terus Bill ini kan jurusan Akademi Pariwisata. Iya. Kira-kira kenapa tuh tertarik sama jurusan Akademi Pariwisata? Ya, awal mula kenapa tertarik di Akademi Pariwisata sendiri? Yang pertama sudah sejurusan dari SMK juga. SMK itu kebetulan di perhotelan Tata Boga, tapi lebih menjurus ke Tata Boganya kalau di SMK. Kemudian masuk ke Ars itu lewat perhotelan juga, jadi memang udah ada basicnya di perhotelan. Terus dilihat dari segi itu juga dari pihak keluarga ayah itu tuh dominan di perhotelan juga. Jadi pengen gitu melanjutkan estafet gitu ya. Iya, estafet di bidang perhotelan kayak gitu sih. Kalau misalkan kita di Akademi Pariwisata itu biasanya mempelajari apa sih gitu? Kalau di Akademi Pariwisata sendiri yang pertama kita belajar tentang housekeeping, terus kita front office, ada juga yang pasti kitchen juga belajar, ada pastry, kemudian western, ada banyak lagi lah pembelajaran tentang pariwisata perhotelan sih terutama kayak gitu sih. Kalau misalkan nanti gitu ya, kira-kira kerjanya itu jadi apa ya? Oke, jadi untuk kerjanya juga pasti menjurus ke perhotelannya sih, yang pasti perhotelan, ataupun kalau anak-anak kitchen itu biasanya ke restoran, ada yang mungkin ke restoran atau kerja di hotel juga, atau bisa jadi kayak kita buka kuliner sih, kayak buka kuliner sendiri gitu ya, usaha juga sendiri. Dari Tata Boga waktu SMK sekarang masuk ke kampus juga, alhamdulillah bisa buka kuliner gitu. Oh iya? Ya, kita kuliner apa tuh? Billy juga tergabung di UMKM Kabupaten Bandung di situ. Jadi berkat kuliah SMK Tata Boga juga bisa buka kuliner juga di rumah kayak gitu sih. Oh, jadi punya usaha sendiri gitu ya berarti sekarang. Oke. Kesibukannya selain jadi mahasiswa, kira-kira aktif gak sih di organisasi mahasiswa di Ars University ini? Oke, jadi cukup untuk aktif gak? Bisa dibilang aktif ya 50-50 lah ya gitu. 50-50 ya. Peran akademik dan non akademik harus selaras lah gitu. Harus balance ya. Harus balance. Kalau untuk keaktifan di bidang non akademik sendiri, aktif di UKM Racana Pramuka di Ambalan Pramuka Ars University, kemudian di anggota juga bidang Litbang Himpunan Mahasiswa Pariwisata 2023, dan juga di Badan Eksekutif Mahasiswa kebagian diamanai sebagai Wakil Menteri Bidang Pendidikan. Waduh, kayaknya sibuk banget ya ini mah. Mahasiswanya bukan mahasiswa yang kuliah pulang gitu kayaknya. Gitu. Pasti mahasiswa kuliah rapat gitu. Yeah. Nah, FYI teman-teman, aku tuh sempat denger gitu ya dan sempat lihat juga di postingan Instagramnya kemahasiswaan Ars University kalau Billy ini adalah Duta Pendidikan Disabilitas Provinsi Jawa Barat 2023. Bener gak tuh? Iya, betul. Nah, boleh gak sih diceritain sedikit kira-kira prosesnya dari awal bisa ikutan sebagai Duta Pendidikan Disabilitas itu kayak gimana sih? Oke, jadi awal pertama ikut Duta Pendidikannya sendiri itu tuh ngeliat cutting ada Kang Santana dan juga Teh Nisa Nazmi. Di situ ngeliat beliau mereka ikut Duta Pendidikan. Kemudian di bulan November 2022 itu Billy daftar Duta Pendidikan. Singkat cerita ikut banyak challenge, salah satunya audisi dan juga unjuk bakat yang dilaksanakan di Seni Padepokan Mayang Sunda waktu itu tanggal sekitar 15 Januari 2023 waktu itu. Dan alhamdulillah masuk ke jajaran 40 besar waktu itu dari 150 orang mewakili Ars University. Tapi Billy di situ nggak sendirian ya teman-teman, nggak sendirian dari Ars University, ada satu lagi mungkin nanti ada ya. Iya. Terus alhamdulillah ikut beberapa tantangan dan challenge juga, walaupun di tengah-tengah challenge sempat ngedrop juga gitu kan, sempat bad mood, gak mau banget gitu kan tapi dengan dorongan batin yang harus dikerjakan ya alhamdulillah
sampai grand final Billy melaksanakannya dengan baik kayak gitu, dan akhirnya diamanai sebagai Duta Pendidikan Disabilitas Provinsi Jawa Barat 2023. Oh, gitu. Oke. Berarti kalau misalkan kita mau menjadi Duta Pendidikan Disabilitas itu ada seleksinya tersendiri berarti ya? Kalau untuk seleksi sih yang Billy dapetin selama kegiatan kemarin itu lebih ke umum teh untuk seleksinya. Jadi Billy juga malah kaget dapat gelar Duta Pendidikan Disabilitas, malah berharapnya tuh pengen top 3 gitu, minimal winner lah gitu, bisa bawa pulang gelar juara ke kampus Ars gitu. Tapi qadarullah ternyata waktu awarding itu dapetnya Duta Pendidikan Disabilitas, malah di situ sempat kaget juga ngedrop gitu, ke disabilitas gitu kan. Tapi di balik itu tuh ada perjuangan Billy juga, dan di balik harapan masuk top 3 itu ada gelar Duta Pendidikan Disabilitas yang emang Billy targetin dapat di situ. Dengan selama 2 bulan beliau tuh belajar tentang bahasa isyarat Indonesia, kemudian sistem isyarat bahasa Indonesia, kemudian ikut kegiatan mentoring dengan teman-teman anak-anak berkebutuhan khusus di daerah Kabupaten Bandung. Dan itu mungkin jadi penilaian plus akang teteh panitia teh untuk menganugerahkan lah gitu. Memilih kamu gitu sebagai duta ya. Mengamanahkan ke Billy untuk jadi Duta Pendidikan Disabilitas kayak gitu. Kalau untuk menjadi Duta Pendidikan Disabilitas itu sendiri kira-kira ada syarat atau kriteria dan ketentuannya tersendiri nggak? Kalau itu umum sih ya. Karena untuk dari Billy pribadi nggak dikasih tahu untuk syaratnya apa sih untuk bisa menjadi Duta Pendidikan Disabilitas. Tapi di sini Mas spill dikit-dikit aja untuk ikutan Duta Pendidikannya aja sih. Yang pertama umum. Kita batasan umurnya itu sekitar 28 tahun untuk umur terakhirnya. Terus yang pasti warga Jawa Barat. Warga Jawa Barat, terus pelajar SMA SMK sederajat, dan juga anak-anak kuliah ataupun guru-guru itu bisa gitu untuk ikutan. Selain itu juga kita ditantang mempunyai advokasi juga gitu, advokasi untuk ikutan PP ini. Kita nggak semena-mena ya daftar aja gitu, daftar ngisi Google Form enggak, tapi ada advokasi. Kita tuh ditantang membuat sebuah program advokasi selama 1 tahun ke depan ataupun yang sudah berjalan selama 1 tahun ke belakang kayak gitu. Dan dari Billy sendiri waktu itu ngasih advokasi itu berupa advokasi pendidikan literasi untuk anak berkebutuhan khusus kayak gitu. Berarti itu programnya itu berarti selama proses penyeleksian gitu ya. Si programnya itu dilaksanakan. Terus programnya kira-kira sampai sekarang masih lanjut atau udah enggak? Kalau sekarang masih lanjut. Masih lanjut. Alhamdulillah sekarang di Duta Pendidikan Disabilitas ini Billy bekerja sama teh dengan salah satu dewan penasihat dari putra-putri pendidikan, yaitu Bunda Juju. Jadi Bunda Juju ini yang salah satu orang yang mempunyai Yayasan Biruku Indonesia di daerah Arcaman nih. Kebetulan kan dekat nih dari Ars gitu. Jadi itu program advokasi Billy yang bernama Rumah Ramah Disabilitas itu tuh bekerja sama dengan Yayasan Biruku Indonesia untuk namanya itu penyerataan pendidikan inklusi, yang insya Allah mungkin nanti akan terselenggara di kampus kita kayak gitu. Karena kemarin juga berdiskusi dengan Pak Wiseto, kemudian Pak Oki, ternyata di kampus Ars itu tuh ada yang dalam artian berkebutuhan khusus gitu. Okay. Untuk itunya yang mungkin gak bisa dilanjutkan lebih jauh, mungkin ntar aja ditunggu untuk kegiatannya. Tapi yang pasti di Ars ternyata selama 4 semester Billy kuliah di sini baru tahu ada teman-teman yang berkebutuhan khusus kayak gitu. Oke. Terus sekarang kan Billy udah jadi Duta Pendidikan Disabilitas gitu ya. Kira-kira ada tujuan tersendiri nggak sih, atau ada tugasnya nggak sih menjadi seorang duta? Kalau untuk tugas yang pasti ada. Semua teman-teman finalis juga dikasih tugas dan tanggung jawab lah yang pasti gitu. Masing-masing gitu. Terutama Billy juga di sini, Billy dituntut untuk sekreatif mungkin. Yang pertama sih belajar terlebih dahulu apa itu disabilitas teh, karena jujur li nggak tahu disabilitas itu kayak gimana awalnya. Karena mungkin sebelumnya masih awam kali ya. Iya, masih awam. Jadi apa sih disabilitas gitu? Apa itu difabel? Apa itu anak berkebutuhan khusus? Tapi setelah masuk ke sini di Amanah ini, Billy banyak belajar, kayak banyak sharing dengan Bunda Juju, dan juga sharing terutama dengan yang tadi disebutkan anak Ars itu. Alhamdulillah sudah ketemu dengan dia, dan udah kontekan juga, udah sering komunikasi juga. Dan di situ banyak belajar, ternyata sebenarnya kita sama, cuman perbedaannya itu dalam segi fisik kayak gitu sih. Oke, terus kira-kira
ada tujuan tersendiri nggak ketika kamu menjadi seorang duta pendidikan disabilitas gitu? Maupun itu tuntutan dari sananya atau misalkan tujuan dari kamu pribadi gitu? Yang pertama ada sih. Yang pertama tujuan atau keinginan dari disabilitas ini yang pertama yang tadi yang sudah disebutkan, penyerataan pendidikan inklusi sih. Karena dari Kemendikbud sendiri kita kan udah ada undang-undangnya tentang disabilitas nomor 8 tahun 2015 yang dimana para penyandang disabilitas itu tuh nggak dibeda-bedakan. Jadi hak pemerataan akses pendidikannya itu sama rata. Sama ya. Itu jadi nggak di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, SMA ataupun perguruan tinggi itu tuh sama, ternyata nggak dibeda-bedakan. Dalam artian ini mah beda, ini mah itu mah normal, ini nggak normal, ternyata sama gitu. Sama rata gitu. Sama rata ya, di situ menjadi tantangan buat Bila, dan alhamdulillah gue juga udah punya salah satu program yang bakal diberikan untuk PPI Jabar, terutama bakal dilaksanakan di kampus Bila dulu gitu untuk kegiatannya tentang pendidikan literasi kayak gitu sih. Itu yang utamanya karena ternyata menurut Bapak Nadiem Makarim tuh dari sekitar 7.000 para penyandang disabilitas itu mereka nggak bisa baca kayak gitu. Jadi mengenai bidang literasi itu mereka kurang, terutama di Jawa Barat sendiri sekitar 929 desa tertinggal di bidang literasi, dan itu mungkin menjadi tuntutan sih bukan tuntutan, mungkin tanggung jawab lah. Tanggung jawab apakah selama 1 tahun ke depan itu bisa programnya itu berjalan gitu. Karena di schedule yang ditetapkan 1 bulan 2 bulan ke depan tuh pengen cepet-cepet jalan gitu kegiatan programnya itu. gitu ya. Pengen cepet-cepet jalan karena emang pengen ngebuktiin kalau misalnya di amanah disabilitas itu bukan hanya sebatas nih selempang buat kamu, jadi ada tanggung jawab yang tersendiri gitu tersendiri kayak gitu sih. Berarti emang ada tanggung jawab tersendiri, ada tanggung jawab, terus ada tugas juga yang harus dilakuin gitu. Terus kira-kira peran kamu sebagai duta pendidikan disabilitas itu sendiri kira-kira sebagai apa gitu perannya? Oke, yang pertama sebagai role model aja, terus sebagai katalisator juga untuk teman-teman para penyandang disabilitas, terutama kemarin juga waktu beli belusukan ke salah satu sekolah luar biasa di dekat rumah, excited banget ternyata guru-gurunya ternyata di daerah saya tuh di Katapang yang notabene itu ya jauh dari alam gitu ya teman-teman gitu. Ternyata ada duta pendidikan disabilitas, dan di situ anak-anaknya pun excited ya. Jadi kayak kita nggak bisa nyanyi tapi mereka bisa nyanyi, kita nggak bisa fasih berbaca Al-Quran tapi mereka fasih dalam membaca Al-Quran kayak gitu sih. Jadi ada yang mereka bisa tapi kita nggak bisa kayak gitu. Jadi tugas utamanya sih sebagai role model juga untuk teman-teman penyandang disabilitas sih. Bukan untuk penyandang disabilitas juga sih, yang pertama untuk teman-teman umum lah, para mahasiswa-mahasiswi, kemudian para pemuda dan pemudi di Jawa Barat juga sih gitu. Berarti emang mereka yang penyandang disabilitas pun terkadang punya kelebihannya tersendiri ya gitu. Betul. Kadang emang kita yang alhamdulillahnya dikasih normal gitu. Tapi mereka yang emang punya kelebihan yang gak kita punya gitu ya. Oke, kita break dulu bentar ya. Tetap di Ngobrers. Hai Arsnesia, siapkan dirimu untuk menjadi apa yang kamu inginkan. Menemukan versi terbaikmu dengan berkuliah di Ars University. Kampus yang selalu beradaptasi dan berinovasi, dan menjadi rumah terbaik untuk menemukan cita-citamu. Salah satunya menjadi Digital Strategy Manager, Digital Planner, dan masih banyak yang lainnya. Menjadi Digital Branding Consultant, PR Officers, Content Creator, dan kamu bisa memilih semuanya sesuai passion kamu. Di sini, kamu pun bisa menjadi IT Consultant, System Analyst, Data Scientist, dan apapun yang kamu impikan. Dan untuk kamu yang punya mimpi di dunia kesehatan, kamu bisa menjadi perawat profesional. Dan untuk kamu yang ingin berkuliah di program studi perhotelan dan pariwisata, kamu bisa menjadi managerial tour and travel, dan kamu pun bisa punya usaha di bidang pariwisata berbasis digital. Di sini, kami setia membimbing dan mendampingimu berjalan dan berlari menggapai cita-citamu.
Selain itu, di Ars University ada entrepreneurs, startup, dan futars. Dan juga berbagai kolaborasi menghadirkan mentor-mentor yang akan siap mendampingi. Bagi kamu yang ingin menemukan dan mengembangkan skill terbaikmu, Ars TV hadir sebagai media kampus yang entertain dan sangat edukatif. Kita membangun mimpi, kita fokus berjuang, kita berinovasi, kita meraih cita-cita, dan kita menginspirasi. Fokuslah pada cita-citamu, wujudkan impianmu, kami mendukung. You are Yes, we are. Oke, balik lagi di Ngobrars teman-teman. Kita tadi lagi ngebahas tentang seputar Duta Pendidikan Disabilitas yang Billy jalani saat ini gitu ya. Terus kira-kira Billy punya harapan atau goals gak ke depannya sebagai kamu sebagai mahasiswa dan juga kamu sebagai Duta Pendidikan Disabilitas Provinsi Jawa Barat? Yang pertama harapan untuk seorang mahasiswa dulu ya. Ya, peran Billy sebagai mahasiswa yang pertama, waktu di kampus Ars ini sekitar 1 tahun lagi karena diploma 3 gak kerasa bentar lagi bakal wisuda, itu pun kalau diberikan rezeki wisuda. Terus yang pertama pengen lulus dengan nilai yang terbaik lah. Amin. Pengen jadi lulusan terbaik juga, yang pasti siapa sih yang gak mau jadi lulusan terbaik gitu kan, kayak gitu. Itu untuk di mahasiswa di Ars sendiri sih. Terus harapan untuk Ars sendiri bisa melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang lebih berprestasi lagi lah, lebih dari Billy sama teman Billy Jumi, jadi bisa lebih dari Billy dan Jumi, jadi bisa lebih memberikan prestasinya untuk Ars kayak gitu. Dan yang kedua tentang Duta Pendidikannya ya. Untuk harapannya sih yang pertama bisa mengemban tugas dan amanah dengan baik sih, yang pasti jangan teledor, apalagi ini kan tingkat Jawa Barat, terus disupport kampus juga gitu kan. Yang pasti tanggung jawab Billy bukan ke PPI aja tapi ke kampus juga gitu, yang pasti ke kampus karena full support juga dari kampus, jadi gak mungkin dong kayak nyanyain kesempatan gitu. Terus yang kedua dengan hadirnya Billy di Duta Pendidikan Disabilitas ini bisa bekerja sama lah dengan teman-teman sahabat disabilitas gitu, kalau Billy nyebutnya sahabat disabilitas, itu bisa bekerja sama lah ke depannya untuk yang pasti untuk mereka pribadi juga, umumnya buat khususnya buat Billy lah kayak gitu. Jadi kita bisa berkolaborasi bersama untuk membuat sebuah kegiatan ataupun membuat sebuah program lah kayak gitu sih. Ataupun bisa berkarya bareng-bareng gitu ya bareng teman-teman sahabat disabilitas di rumah betul. Gitu ya. Billy kira-kira ada yang mau disampaikan gak buat teman-teman Ngobrars di rumah? Oke. Yang pertama jadi ini sedikit cerita juga. Sehari sebelum Billy berangkat ke karantina dan juga grand final PPI Jabar, sempat drop asma sekitar 2 hari lah gitu. Dan di situ mamah tuh berat ngelepas Billy buat ikut ke kegiatan karantina ini. Tuh ya karena asma gitu. Jadi dan di situ tuh Abe dengan niat untuk tetap berangkat, dan mamah tuh menyampaikan ke Billy, bentar lagi kamu bakal pergi ngegapai sebuah mimpi yang ingin kamu gapai gitu kan, yang emang selama 4 bulan ini udah kamu kerjakan dengan baik. Ya mama ikhlas apapun yang terjadi, ya kamu tawakal aja, kamu berdoa aja, ikhlas aja, redo yang pertama gitu kan. Karena apapun hasilnya itu udah yang terbaik buat kamu. Pasti kamu bakal dapat yang terbaik. Dan di situ emang selama karantina dan grand final juga udah ikhtiar, pokoknya mah udah, kalau nggak misalnya nggak masuk top 3 atau top 8, lah aja lah, karena rezeki nggak ada yang tahu kayak gitu. Dan qadarullah ternyata nggak masuk di top 8, dan di situ sempat drop juga, dan akhirnya dapat disabilitas. Dan itu poin kesimpulannya buat teman-teman Arsnesia sih, khususnya jangan berhenti menyerah sebelum berperang sih kayak gitu kalau dari Billy pribadi mah. Terus jangan pernah putus asa sih, karena dia juga tipikal orang yang gampang overthinking dan insecure gitu sih. Apalagi itu yang menjadi topik permasalahan dalam pribadi mah. Tapi yang pertama, gimana caranya kita bisa mencari sebuah solusi untuk
nyingkirin yang namanya rasa insecure dan overthinking, apalagi rasa malas mah pasti ada gitu kan. Pasti. Itu sih kalau dari Beli mah yang pertama tetap semangat lah buat teman-teman Arsnesia. Dan ditunggu untuk tahun depan gabung di PPI Jabar 2024. Oke. Makasih banyak ya Billy udah hadir di podcast kita Ngobrars. Makasih juga udah meluangkan waktunya. Oke teman-teman, makasih banyak ya yang udah tetap stay tune dari awal sampai akhir pembicaraan kita. Semoga kita bisa ketemu lagi di episode selanjutnya. See you di episode selanjutnya. Bye bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.